sih tadi calon-calonnya? Kalau soal Patan sih gue iya. Kalau soal Denaya kayak ada gimana gitu. Ya juga ya, mau habis kita kan biasanya cowok, kenapa tiba-tiba gitu? Kalau sampai Denaya jadi ketuanya kayak bakal ribet dah. Dia jadi PD kepercayaan di kelas 2 aja ngomel-ngomel mulu. Udah santai aja ya lah. Patan mah udah pasti banyak yang memilih. Dia mah udah pinter, tanggung jawab lagi. Ya lah, dibanding Denaya, jadi milih Patan. Tapi nggak cewek kayak Denaya, belum satu besar juga kan? Itu sih nggak usah tanya lagi. Intinya Denaya dijadiin calon biar kalah dari Patan aja. Kita semua udah tahu Patan yang bakal jadi ketua. Haha, kakek Anu ngapain coba milih Denaya? Ya bisa lah, kan selama ini Denaya cuma cari muka depan kakean. Itu dia. Depannya, kalau di depan kalian, aduh, kelihatan banget cari mukanya. Aduh, ini di mana? Bukannya tadi aku lagi min. Dok Kartini, nyuwun sewu, saya ganggu sebentar. Iya, Mbok, monggo mlebu. Ada apa? Barusan saya napalayang, isinya kabar api tenan, Dok. Panjenengan diparingi beasiswa sekolah ning Walanda. Bener tau, Mbok? Kartini lulus beasiswa? Iya, Kartini lulus beasiswa. Ya. Ini, apa iki? Beasiswa ke Walanda. Iya Romo, syukur alhamdulillah. Mesti paling dalam, saya mendapat beasiswa untuk melanjutkan sekolah. Artini, cukup. Engkau tidak perlu berangan tinggi. Seorang wanita seharusnya mengikuti kodrat. Engkau tidak perlu kuliah. Nggih Romo, kula mangu. Dok, ojo sedih dok. Sampean tetap iso sinau meskipun di rumah. Ana buku-buku sing iso jenengan waos. Nggih, Mbok, entuk nuwun, tapi hatiku loro. Aku kepingin terus ke sekolah, tapi Romo orang ngidini. Mbok duwe ide nah. Bagaimana nek jenengan nyoba ngajarin putri-putri desa supaya pada pinter koyo jenengan kan iso dadi berkah kanggo wong akeh. Wah, bener tenan, Mbak. Aku tetap iso sinau sekaligus ngasih ilmu ke perempuan-perempuan lain, tidak hanya untuk ke diriku sendiri. Kartini arep menyang endi kok nggawa buku akeh ngono. Ulo badhe ka warung Mas, saya ingin berbagi ilmu kepada perempuan-perempuan desa. Alah, sok-sokan bagi ilmu ke perempuan di desa. Ujung-ujungnya tetap sama wae kok di dapur karo nganggo ngurus bojo. Kuwi buat apa? Mas, wah pitados wanita punika ugi kanganggungan hak. Seorang perempuan juga berhak mendapatkan pendidikan, tidak hanya tinggal di rumah saja. Tetep wae, wedok kayak kamu iku cocoknya di rumah. Ya mana bisa bungut perubahan. Bukan saya bisa mas, hanya jadi berikan smart aja. Aku setuju dengan apa yang dikatakan Mbak Kartini. Perempuan juga berhak untuk sekolah, agar yang maju tidak bangsa laki-laki saja. Saudara-saudara, ayo mari sinau bareng. Pendidikan itu penting loh. Perempuan itu tidak selamanya berada di rumah saja. Kita juga iso gapai cita-cita. Tapi mbak, konggo apa sih kudu sinau?
bukannya tugas wanita mung masak lan ngurusi oma. Iya, aku wedi nih ngomong desa pada nganggupe aneh. Yang wedok-wedok pada sinau. Truk imu iki sing iso ngangkat cecet kita. Orang mau nganggo awake dhewe, tapi uga kanggo anak-anak mengko. Ya uga ya, neng ono ana gunane pada sinau. Kartini, kowe ngakon apa? Kenang ngaku kowe nganggap ceritaku. Apa sing bapak krungu benar? Kowe ngumpulkan ngomong wedok desa. Maaf ayah, mereka mau belajar. Perempuan juga berhak mendapat pendidikan. Wis cukup, kembali ke kamarmu. Maaf, saya mendengar percakapan kalian tadi. Tuan, biarkan Kartini melanjutkan perjuangannya. Justru karena adat itu, bangsa yang tertinggal. Hai Rosa dan Estella, hari ini aku sangat sedih. Mereka bilang perempuan harus menerima takdirnya. Takdir untuk di rumah, mengabdi pada suami, dan mengurus anak. Tapi hati ini menolak. Jiwa ini menuntut lebih. Bukan karena aku tak cinta pada tradisi, tapi aku ingin tradisi itu berkembang sejalan dengan cahaya ilmu. Sahabatku, Rosa dan Estella, kalian adalah jembatanku menuju dunia yang luas. Melalui kalian, aku bisa menceritakan tentang tradisi di daerahku. Aku yakin suatu hari nanti surat-surat ini akan menjadi suara bagi perempuan-perempuan di tanah airku. Putriku, ayah tahu apa yang kamu lakukan di desa. Ayah tidak lagi akan melarangmu, tapi ayah hanya ingin memastikan bahwa kehormatanmu tidak lagi diinjak. Ayah, aku hanya ingin berbagi ilmu. Ilmu adalah kehormatan sejati, dan itu tidak akan pernah hilang. Ayah setuju, namun engkau harus melaksanakan kewajibanmu sebagai perempuan Jawa. Ada lelaki baik hati yang ingin melamarmu. Ia adalah Bupati Rembang. Dia seseorang yang berpendidikan maju dan berpikiran maju. Ayah yakin dia pasti akan mendukungmu. Kartini, engkau telah tiada, tapi semangatmu tetap hidup dalam tulisan-tulisanmu. Aku akan mengumpulkan semua ini dan menerbitkannya. Dunia harus tahu ada perempuan Jawa yang hidup melawan cahaya. Sama seperti buku yang ia tuliskan, habis gelap terbitlah terang. Jam berapa? Jam banget. Tuh. Belum berapa deh? Hah? Nonton gitu malam gini? Duh. Aku bukannya mimpiin hati ini ya. Kok nggak kerasa gini sih? Tapi dari mimpi tadi aku dapat banyak pesan. Kayak aku nggak boleh nyerah.
perkataan mereka tuh cuma buat remehin aku doang. Seperti para pemuda yang di Kartini. Mereka meremehkan Kartini. Tapi Kartini tidak pernah berhenti untuk membuktikan bahwa dia pantas dari perkataan mereka. Aku harus nyiapin visi misi sebelum kemalaman. Capek banget deh. Tapi aku gak boleh nyerah. Aku akan tunjukin aku bukan hanya perempuan yang bisa di rumah dan di dapur. Aku juga punya hal. Aku juga punya ide. Dan aku juga punya visi untuk eskul ini. Aku akan buktiin kalau aku tuh pantas dan aku tuh bisa. Ini bukan tentang menang atau kalah, tapi tentang membuktikan bahwa kita, perempuan, punya suara dan keberanian. Hari ini kita akan menyaksikan debat calon ketua ekskul periode tahun 2025-2026. Hari ini akan ada dua calon, yang pertama ada saudara Fatan dan saudara Ginaya. Kalau kita langsung ke pertanyaan pertama, kita juga lanjut ke calon. Pertanyaan pertama, sebagai calon ketua, apa visi dari kalian yang spesifik untuk meningkatkan minat anggota terhadap ekskul ini, terutama bagi mereka yang kurang aktif? Silakan Fatan. Visi saya adalah menjadikan ekskul histori development menjadi ekskul yang paling himpinan di sekolah. Lalu visi saya sendiri yang pertama adalah membuat konferensi setiap bulan yang berhadiah, lalu berkolaborasi dengan ekskul lain, serta membuat event besar bersedia dua tahun tetap aktif. Untuk visi saya sendiri, menjadikan historical ini sebagai rumah kedua yang nyaman. Serta untuk misi saya sendiri itu membentuk tim kecil untuk mendengarkan keluhan dari anggota. Lalu mengadakan pertemuan informal selama 2 minggu sekali, serta membuat program kerja yang sesuai minat dan bakat anggota. Bagi saya, kompetisi itu penting, tetapi kebersamaan dan rasa memiliki itu lebih utama. Tadi kita sudah menggunakan jawaban di kesempatan dan saudara ya. Kalau gitu, mari kita nanti pertanyaan juga untuk saudara Fatan. Nah, bagaimana Anda mengatasi konflik internal antara anggota yang memiliki perbedaan pendapat? Yang saya akan lakukan adalah menyelesaikan konflik dengan aturan yang jelas. Bila saya melakukan salah kesalahan, maka akan mendapatkan denda. Saya akan menunjukkan siapa disiplinan dengan cara menyelesaikan masalah atau penyegeran dan cepat. Baik, selanjutnya adalah pertanyaan untuk saudara ini. Bagaimana Anda memotivasi anggota yang merasa peserta atau kurang percaya diri dengan kemampuan mereka? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Maka, saya akan menjawab. Saya akan menumbuhkan motivasi lewat kesempatan, bukan hanya kata-kata. Lalu, saya akan membuat program, yaitu mentor sejawat, di mana anggota yang lebih mahir akan mengajar anggota yang lainnya. Lalu, saya juga berjanji untuk mendampingi anggota yang kurang percaya diri secara pribadi. Saya akan memberi kemungkinan bahwa mereka memiliki potensi seperti semangat Kartini. Saya ingin eskul historical ini yang menjadi eskul yang berkembang tanpa takut dihakimi. Jadi kita sudah mendengar jawaban dari kedua calon. Kalau gitu kita akan lanjutkan ke sesi pemilihan ketua ekskul.
adalah selamat untuk Denaya. Pertama dari Naya, semoga bisa jadi pemimpin baik. Baik, terima kasih Mbak Nani.